Nah, orang-orang itu ngelihat keanehannya, dia bisa meramal, bisa menebak sesuatu yang goib, katanya ngelihat singgasana setan dan seterusnya. Akhirnya orang-orang ini di kalangan sahabat itu terjadi yang namanya kewaspadaan kolektif. Ya. Hampir semua itu sepemahaman, resah dengan kehadiran. Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Dan masih bersama saya, Putra, dan seperti biasa, ditemani kawan saya, Bibul, dan masih bersama narasumber sumber ilmu pengetahuan yang akan kita eksploitasi berlebih. Ya. Bersama Ustadz kita, Ustadz Subhan Hidayat. Ustadz Subhan Hidayat. Berlebihan lu ngomongnya. Berlebihan. Perbudakan modern. Oh gitu, emang kayak gitu Ustadz kita tuh. Keruk kan emang kapitalis tuh emang. Kapitalis. Ya. Ustadz, alhamdulillah Tat, di pertemuan kali ini kayaknya melanjutkan Ustadz dari yang kemarin sudah kita mulai nih, membahas tentang akhir zaman. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita sudah ada di posisi ini kan Tat. Iya. Temanya ini kita bahas Al-Masih Dajjal. Iya. Mungkin bisa cerita nggak sih Tat, backgroundnya Dajjal tuh gimana Tat yang dikisahkan sama para nabi Tat? Iya. Karena ini kan nggak luput dari apa yang disampaikan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kan Tat. Iya. Nah, itu silakan Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita menutup sesi pertama itu kan dengan baru sampai kepada untuk membuktikan saja ini akhir zaman atau bukan dan penting apa enggak mengetahuinya gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian di akhir zaman itu kan ada beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda. Sebagian sudah lewat, sebagian masih kita tunggu kedatangannya, sebagian mungkin sedang kita alami sekarang. Oke, baik. Lanjut Tat. Karena itu saya minta izin, saya akan bukakan kitab Riyadhus Shalihin. Karena jadi yang dipertanyakan Dajjal, nanti saya akan baca, tapi bacanya enggak seperti di pesantren, pelan nungguin anak nulis, enggak. Malah enggak ada. Kamu bawa pulpen enggak? Kan kita rekam Tat. Iya. Ditulisan nanti di rumah. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Ada hadis riwayat Muslim Anin Nawasi ibni Sam'ana radhiyallahu anhu qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjala zata ghadatin fa khaffadha fihi wa rafa'a. Suatu pagi Rasulullah itu bercerita tentang Dajjal. Dengan gaya bicara pertama dia rendahkan suaranya, kemudian dia keraskan suaranya. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah itu begitu menghayati ceritanya, begitu serius, ya sehingga kadang-kadang suaranya rendah gitu, kadang-kadang teriak seperti itu, saking menghayatinya. Dan itu ternyata berkesan di para sahabat itu, berkesan sehingga mereka pulang itu masih merasakan apa yang diceritakan oleh Nabi. Hatta dzanannahu fi ta'ifatin nakhli. Sampai para sahabat itu mendengar ceritanya seolah-olah Dajjal itu ada di kebun kurma. Seolah-olah Dajjal itu hadir saat itu. Saking Rasulullah ceritanya begitu menghayati begitu hebatnya. Ya. Falamma ruhna, ketika kami kembali ilaihi kepada Rasulullah, arafa dzalika finna. Rasulullah itu melihat wajah kami itu yang masih terngiang-ngiang ceritanya Rasul itu. Ya. Faqala masya'nukum, Rasul bertanya, kalian kenapa gitu ya? Kalian kenapa kok mukanya tegang begitu ya? Ada Dajjal tuh di belakang pohon kurma. Iya. Terus kata sahabat, kulna ya Rasulullah zakarta dajjalal ghadata fa khaffatta fihi wa rafa'ta hatta dzanannahu fi ta'ifatin nakhli. Iya. Akhirnya para sahabat ngaku, kemarin engkau cerita kok sampai segitu apa ya, sebegitu hebatnya sehingga terbayang Dajjal itu ada di kebun kurma. Nah, ini ada yang ingin saya jelaskan. Ini hadis saya duga adalah kronologinya itu gara-gara Ibnu Sayyad ya. Ada seorang lelaki namanya Ibnu Sayyad, saat itu masih muda orangnya ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, kita cerita Ibnu Sayyad. Oke. Ini orang aneh ya. Gimana Ustaz? Orang aneh. Ini di zaman Nabi Muhammad berarti Ustaz? Iya, sampai memancing penasarannya Nabi Muhammad ya. Jadi ada pemuda namanya Ibnu Sayyad, bapak ibunya itu Yahudi.
Dia sendiri masuk Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi Ibnu Sayyad ini dianggapnya tabi'in. Ya. Tapi ketemu sama Nabi Muhammad gitu. Sama Nabi Muhammad ketemu. Cuman waktu Nabi masih ada belum beriman. Belum beriman atau beriman tapi imannya aneh gitu ya. Oke. Nah, orang-orang itu ngelihat keanehannya, dia bisa meramal, bisa menebak sesuatu yang gaib, katanya ngelihat singgasana setan dan seterusnya. Akhirnya orang-orang ini di kalangan sahabat itu terjadi yang namanya kewaspadaan kolektif. Ya. Hampir semua itu sepemahaman, resah dengan kehadiran Ibnu Sayyad ini. Akhirnya ada yang menyebut, oh ini Dajjal orang ini, Ibnu Sayyad ini Dajjal. Sampai Ibnu Umar itu bersumpah, ya, demi Allah saya yakin Ibnu Sayyad ini Dajjal. Begitu. Ya. Nah akhirnya kan itu jadi opini, masyarakat resah. Ya. Karena masyarakat resah, Nabi Muhammad itu kan nunggu wahyu mengenai Ibnu Sayyad nggak ada gitu ya. Akhirnya karena Rasul ini sangat Dajjal ini sesuatu yang nggak remeh gitu ya. Akhirnya Rasul menyelidiki gitu. Nah suatu hari Rasulullah itu bersama sahabat siapa gitu, Ubay ya, mendengar informasi Ibnu Sayyad ada di kebun kurma. Nah ini mungkin kaitannya dengan ini. Ya, ada di kebun kurma. Akhirnya didatangin oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah berpesan, jangan ketemu langsung dulu. Kita lihat dulu dari sembunyi-sembunyi, dari jauh apa yang dilakukan. Akhirnya Rasul datang. Kemudian mendekat, Ibnu Sayyad itu lagi tiduran di bawah pohon kurma, ya pakai selimut gitu, terus ngomongnya meracau, ngomong gitu. Nah Rasul mendekat ingin dengar omongannya itu, supaya jelas dalam hati itu, supaya bayan, supaya jelas apa dia ini. Kalau dia bukan Dajjal kan, ya harus diluruskan gitu. Rasulullah kan seperti itu. Jangan sampai terjadi orang di stigma seperti itu kan kesian. Iya, udah gitu banyak lagi yang ngomong. Iya. Akhirnya Rasulullah berusaha mendengar dari balik pohon. Ibunya Ibnu Sayyad nongol. Ya. Kemudian kata ibunya itu, ya Sofi, ya. Hei Sofi, itu ada Rasulullah. Ibnu Sayyad itu namanya Sofi aslinya. Hei Sofi, itu ada Rasulullah. Maka Ibnu Sayyad bangkit. Ya. Kemudian, ya kata Rasulullah, ya Umi, seandainya kamu nggak datang, saya akan mendapat permasalahan yang lebih jelas gitu. Dah akhirnya selesai itu. Terus Rasulullah nggak berhenti di situ. Beliau ngajak Umar, ngajak Utsman bin Affan atau kalau nggak salah Abu Bakar ya, untuk menemui langsung Ibnu Sayyad ini. Nah ditemuilah Ibnu Sayyad itu suatu hari lagi main di tanggulnya Bani Magolat namanya, tanggul atau istana gitu, lagi main ya. Kemudian oleh Rasul ditepok, ya. Dia nengok. Kemudian Rasul menawarkan Islam. Maukah kamu bersaksi bahwa saya adalah Rasulullah? Ternyata dia mau, ya. Asyhadu annaka rasulu al-ummiyin, katanya gitu ya. Saya bersaksi kamu itu rasulnya para ummiyin. Habis ngomong seperti itu, tiba-tiba Ibnu Sayyad itu melanjutkan, kamu mau nggak bersaksi bahwa saya ini utusan Allah? Maka orang-orang kaget, ya. Orang-orang kaget. Duh, ini gimana orang? Malah dia yang nyuruh Rasulullah beriman sama dia. Akhirnya Rasulullah nggak mau, ya jelas ya, Rasulullah bilang saya beriman kepada semua Rasulullah. Nah, lalu Rasul ngetes lagi, bener nggak nih dia ini apa Dajjal, apa tingkatannya hanya tukang sihir biasa, apa tukang ramal biasa? Karena di masa itu tukang sihir itu termasuk masih marak. Banyak tukang sihir. Akhirnya Rasul ngasih tebakan, saya punya tebakan kepada kamu, saya simpan di hati saya, tebak apa yang ada di hati saya. Kata Ibnu Sayyad begini, huwa ad-duh. Nah Rasulullah itu dia berhasil nebak ini, ya. Karena yang ada di hatinya Rasulullah itu menurut riwayat adalah surat Ad-Dukhan ayat pertama, ya. Surat Ad-Dukhan ayat pertama apa bunyinya? Cari. Yauma ya'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas, itu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah itu ayatnya. Jadi ringkasnya Ibnu Sayyad ini hampir bisa menebak, cuman hanya saja kata-katanya kurang, ya. Nah akhirnya kata Rasulullah, ihsa, ya, duduklah kamu nggak akan mencapai apa yang disangka orang-orang gitu. Kamu nggak akan mencapai derajat kamu menjadi Dajjal atau jadi apa gitu. Kamu hanya dukun biasa. Informasi yang kamu dapat itu hanya sepotong-sepotong dari setan. Karena cirinya dukun kan gitu. Informasi yang didapat dari setannya itu kan sepotong-sepotong.
yang disembunyikan di hati Rasulullah itu dukhon, tapi dia nyebutnya hanya duh saja. Ya. Nah itu akhirnya Umar bin Khattab itu langsung ngambil pedang, ya. Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher. Gitu. Ya. Kata Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, iyakunhu falan tusallitu alaihi wa illam yakunhu fala khaira fi qatlihi. Kalau itu beneran Dajjal, Umar kamu nggak akan menang. Ya gitu kata Nabi Muhammad. Nggak akan menang. Se-epic-epicnya Umar bin Khattab nggak akan menang. Nggak akan menang. Ya. Karena sudah dipastikan oleh Nabi itu yang membunuh Isa bin Maryam. Ya. Kalau dia bukan Dajjal, untuk apa kamu bunuh? Bikin dosa aja gitu ya. Nah akhirnya di situ Rasul itu sudah memverifikasi, oh ini bukan Dajjal. Oh, berarti di zamannya ini Rasul bukan Dajjal. Ada orang yang seperti itu. Nanti epicnya ada lagi Ibnu Sayyad ini. Ya. Nah akhirnya Rasulullah itu kemudian ngumpulin sahabat di kebun kurma ini, diceritakan Dajjal yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi hadis yang saya ceritakan ini sebenarnya mungkin apa ya, Rasul berusaha menenangkan masyarakat. Dajjal nggak kayak gini gitu ya. Dajjal itu. Nah, Dajjal itu matanya buta. Nah, ini dia. Di hadis Muslim itu diceritakan, ini kayaknya kejadian setelah Rasul wafat ya. Setelah Ibnu Umar itu berjumpa dengan Ibnu Sayyad bersama seorang Yahudi. Matanya Ibnu Sayyad itu bengkak keluar nongol gitu ya. Seperti sifat Dajjal yang diceritakan oleh Nabi. Gitu. Setelah Nabi wafat? Kayaknya setelah Nabi wafat kayaknya. Karena di situ nggak ada Nabi diceritakan. Matanya nongol gitu. Langsung kata Ibnu Umar, matamu kenapa? Ya, nggak tahu nih, demi Allah saya nggak tahu gitu kata Ibnu Sayyad. Sejak kapan matamu seperti itu? Kata Ibnu Sayyad, nggak tahu saya, demi Allah saya nggak tahu. Ya. Kata Ibnu Umar, mata itu ada di kepalamu, masa kamu nggak tahu? Gitu, ya. Mata itu ada di kepalamu, masa kamu nggak tau? Akhirnya ketinggalan gitu. Karena merasa disudutkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Sayyad ini marah, ya, mendengus 3 kali, menggeram, gitu ya. Lalu kata hadis itu fantafakho fam talaati sikkah, kalau nggak salah gitu hadisnya ya. Maka Ibnu Sayyad itu badannya membesar sehingga memblokir jalanan, memenuhi jalanan. Jalan jadi penuh gitu ya. Saya membaca hadis itu langsung mikir, ini apa ada Hulk di zaman Nabi gitu ya? Ada Hulk terinspirasi dari situ kayak itu. Mungkin dia marah, badannya membesar gitu ya. Akhirnya oleh Ibnu Umar dipukulin pakai tongkatnya, sehingga dia tenang lagi. Kemudian berubah lagi, kemudian dipukulin lagi sampai pecah tongkatnya, ya sampai pecah tongkatnya. Kemudian Ibnu Umar itu lari ke rumahnya, dimarahi sama istrinya, sama Hafsah kakaknya itu. Kamu kenapa sih kok penasaran banget sama Ibnu Sayyad? Ya. Kamu terobsesi sekali untuk gangguin Ibnu Sayyad gitu lah kira-kira, diomelin. Jangan dibuat marah, karena Dajjal itu akan keluar saat dia terpancing marahnya. Ya. Itu ucapannya Hafsah itu ya. Tapi itu kan kita kata-kata Hafsah. Apakah seperti itu? Dajjal itu akan keluar ketika dia terpancing marahnya. Ya, nah cuman saya menemukan pendapat begini. Pertama, Ibnu Sayyad itu badannya membesar maksudnya karena dia punya sihir. Karena itu termasuk dukun yang bisa gitu. Iya. Ya, sama Hulk itu sihir juga yang di Avenger. Ya. Nah, terus pendapat kedua gini, ini bagus. Gimana, Sob? Jadi kayaknya itu hanya deskripsi yang hiperbola dari si rawi hadis Imam Nafi, bahwa kemarahannya Ibnu Sayyad itu memang mengeluarkan otot-ototnya keluar semua, lalu dia mendominasi ruang sehingga kelihatan ruang itu dia yang menguasai ya saat itu, orang-orang nggak ada yang berani, maka itu disebut seperti itu. Wallahu a'lam, mungkin itu suaramu menggelegar gitu kan, kalau orang Indonesia kan kayak gitu tadi. Yes, itu ya betul. Jadi hiperbola gitu. Padahal suaranya cuma hey, iya. Seakan-akan menggelegar beneran gitu. Iya. Nah saya akhirnya kesian sama Ibnu Sayyad ini, kan matanya lagi sakit. Matanya lagi sakit. Tapi terlanjur terstigma seperti itu. Nah ada ini lagi. Nah itu nanti akhirnya tuh yang endingnya itu lebih parah lagi. Ini masih lanjutan hadis ini? Masih lanjutan hadis ini, Tat? Ada hadis. Bening dari hadis ini dulu kita ya? Bening dari hadis ini dulu kita bahas ya? Bukan dari hadis ini, tapi lanjutannya. Intinya gini, kemudian pada 1 tahun
Ibnu Sayyad ini udah masuk Islam, kemudian dia naik haji bersama seorang sahabat, saya lupa namanya. Ya. Oh itu nggak jadi dibunuh Umar tuh? Dibunuh Umar? Nggak Islam, nggak haji lagi. Nggak haji. Nah ketika naik haji itu baru Ibnu Sayyad itu curhat, kata dia orang-orang menuduh saya dajjal gitu. Izin termaksud. Ya. Berarti kejadian ini di Madinah ya? Di Madinah. Ya. Oh berarti setelah Rasul hijrah ya? Sepertinya ya. Sepertinya ya. Jadi kata Ibnu Sayyad, orang-orang menuduh saya dajjal. Padahal kamu kan tahu Rasulullah bilang apa? Dajjal itu tidak bisa masuk Madinah. Sementara saya setiap hari keluar ke Madinah, bahkan saya lahir tinggalnya di Madinah, gimana? Ya, Dajjal itu nggak punya anak kata dia. Sementara saya punya anak kata Ibnu Sayyad gitu. Iya. Dajjal itu mandul saat ya. Dajjal itu mandul ya. Akhirnya kan sahabat yang diceritain itu lega, oh iya dia bukan Dajjal. Jadi saya bukan Dajjal gitu. Nah, udah lega gue kan. Tiba-tiba ketika mau pergi, Ibnu Sayyad ngomong lagi, tapi saya tahu Dajjal yang asli itu kapan lahirnya, di mana lokasinya. Ngasih plot twist. Iya itu dia. Tapi tiba-tiba seperti itu. Waduh, akhirnya ngambang lagi, misterius lagi. Jadi misterius lagi, apalagi kemudian Ibnu Sayyad ini terakhir kelihatan di perang Harroh itu ya, dengan Yazid bin Muawiyah itu. Setelah itu hilang dia, nggak ketahuan mati apa enggak gitu. Tapi yang jelas dia punya anak. Dia punya anak. Anaknya itu temannya Sa'id bin Musayyib ya kalau nggak salah. Nah itu Ibnu Sayyad ada di zaman Rasul ya. Menurut ulama ada 3. Ibnu Sayyad ini Dajjal beneran. Ya. Sekarang hilang, nanti nongol lagi. Yang kedua pendapatnya Imam Nawawi dan lain-lain, dia ini termasuk Dajjal tapi Dajjal yang kecil yang 30 itu. Yang di kisah kita sebelumnya ya, episode sebelumnya yang kita bahas ya. Yang terakhir bilang dia manusia biasa, hanya saja mungkin punya apa kelebihan yang nggak dimiliki orang lain, terus terstigma seperti itu. Ya wallahu alam bishawab ya, itu Ibnu Sayyad. Saya rasa menarik itu cerita itu. Ya. Jemar mengaji walau otak kadang cabul, anak boarding school tapi gaya tetap cool. Dulu masuk asrama yang katanya disiplin, bangun subuh dipaksa, mata masih angin-angin, guru galak, tugas numpuk hati pengen minggat tapi tetap di sini biar otak makin jiat. Sering dihukum ustaz karena suka mencela, pakai hafalan juz amma biar dapet pahala. Di balik sorban ada AirPods menyala, dengerin ceramah sambil ngerap di kepala. Bukan anak pesantren cuma anak bos, anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki, tetap ngaji walau kadang belum ngerti.